Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss Ana? Semoga kabarnya sehat selalu ya sayang ya. Hai, kembali lagi bersama Miss Ana dalam pembelajaran tematik. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Sika berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi apa yang kita lakukan nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi anak Miss Ana diberikan pemahaman dalam memahami materi nantinya ya nak ya. Baiklah, kita lanjutkan materi tematik kita masih di tema 7, tapi di subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita di subtema 2 ini pada pembelajaran 1 ini adalah yang pertama itu abang dan kakak bisa mengidentifikasi ide pokok yang ada di dalam teks ataupun informasi yang ada di dalam teks. Kemudian abang dan kakak bisa menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kemudian abang dan kakak bisa mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat, dan juga abang dan kakak bisa mencermati gerakan memintal dan menenun dengan benar dalam sebuah tarian. Inilah tujuan pembelajaran kita sayang ya. Kemudian mengidentifikasi kuat lemahnya gerakan tangan, kaki, dan kepala dalam tarian. Nah, yang ada di sini tadi ya nak ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama itu adalah bahan dasar pakaian. Nah, sebelum Miss lanjutkan membaca teks ini, kita tadi kan tujuan pembelajarannya adalah perkembangan teknologi sandang. Nah, sandang itu adalah pakaian ya. Berarti kita akan belajar tentang perubahan yang kita alami terhadap pakaian. Nah, sandang itu adalah pakaian ya. Kemarin kita belajar tentang teknologi pangan. Kali ini kita akan belajar teknologi sandang. Nah, pangan itu kemarin adalah makanan kita, sumber makanan kita, sedangkan sandang adalah pakaian. Enak ya? Oke, mari kita baca teksnya ya sayang ya. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin atau cuaca dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian yang orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Nah, garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, ini dia sayang ya. Kita garis contohnya gini. Kemudian ini sampai sini satu kalimat kan berarti sampai satu titik. Nah, kemudian pengertian kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Nah, pengertian kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Artinya apa semalam? Nah, intisari. Nah, biasanya intisari itu terdapat di kalimat pertama. Nah, itu dia ya sayang ya. Biasanya intisari itu terdapat di dalam kalimat pertama. Ini dia. Di dalam setiap paragraf. Jadi di sini ada berapa paragraf? 4. 1, 2, 3, 4.
Berarti setiap paragraf itu biasanya mempunyai ide pokok. Ide pokok itu adalah apa Miss bilang kalau lebih tepatnya adalah kalimat yang utama di sini. Nah, atau intisari dari kalimat di paragraf itu. Nah, intisari ataupun yang dibicarakan di paragraf itu adalah biasanya di awal kalimat seperti itu dia enak ya. Nah, dari sini kita juga akan belajar intisarinya adalah bahwasanya perubahan teknologi pada sandang atau pakaian itu adalah bermacam-macam dan mengalami perkembangan. Dahulu orang menggunakan pakaian itu seperti yang digunakan si Udin. Banyak menggunakan dari kayu dan kulit hewan. Nah, dengan berkembangnya teknologi, maka sekarang itu manusia sudah bisa memiliki sandang dari berbagai bahan. Contohnya tadi adalah dari kapas, kemudian dari kulit domba, kemudian dari serat sutra, bahkan sekarang ada namanya kain wool. Nah, bahkan sekarang dari bulu uduk angsa. Nah, semakin dia kualitas suatu barang itu mahal, berarti bahannya juga mahal dan perkembangan teknologinya juga berkembang. Makanya saat ini perkembangan teknologi sandang kita sudah mengalami perkembangan yang sangat besar. Nah, sesuai tadi Miss bilang adalah apa ya intisari yang ada di paragraf setiap paragraf itu. Nah, enak ya. Di situ kita akan ada beberapa paragraf tadi, Nak. Coba kita cek ya. 1 2 3 4. Tapi di sini dibuat misnya. Oke, mari kita bahas saja ya, sayang ya. Paragraf pertama, keluarga Oyudin banyak memiliki pakaian. Kemudian pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Kemudian Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Kemudian berbeda dengan Udin, pakaiannya pada zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit. Kemudian semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Iya, semua bahan dasar. Awalnya sandang kita itu dari alam. Contohnya tadi dari mana? Iya, pertama dari kapas, kemudian bulu domba, kemudian serat sutra, kemudian dari kayu. Nah, diolahlah dengan teknologi sandang tadi. Maka berubahlah dia menjadi pakaian yang sampai saat ini kita gunakan. Sesuai dalam surah Al-Fatir ayat 33 yang artinya mereka akan mendapatkan surga adenan, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Artinya apa nak? Nah, di Al-Qur'an juga Allah sudah menjelaskan bahwasanya tentang jenis-jenis sandang yaitu jenis-jenis pakaian ya. Berarti sutra itu termasuk adalah pakaian yang sangat mahal sayang ya, karena dia berasal dari ulat. Nah, ya maka dia sangat mahal. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Nah, seperti ini dia. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Ingat, serat sutra itu biasanya mahal. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, seperti ini ada motif. Ingat, motif itu semalam bisa berbentuk apa ya? Bisa berbentuk, kemudian bisa tumbuhan, hewan, kemudian dia bisa berbentuk dari bangun datar, kemudian dari garis, seperti itu dia nak ya. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas seperti berikut. Nah, Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar, lalu melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Nah, mari kita belajar tentang simetri lipat. Apa itu Miss Ana simetri lipat? Nah, simetri lipat itu adalah banyaknya lipatan pada suatu bangun datar. Dan biasanya dia memiliki yang namanya sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Garis yang membagi dua bangun datar dan dia harus menutupi.
Nah, itu dia. Sumbu simetri adalah garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Nah, dengan banyaknya garis itu nanti, maka kita tahu berapa kali kita melipat. Setiap kita lipat, maka akan muncul yang namanya garis lipatan. Tapi ingat, yang dikatakan simetri lipat apabila bangun itu kita lipat dan saling menutupi. Ya, dia harus sama, saling menutupi. Contoh seperti ini. Nah, ini biasanya simetri lipat itu terdapat pada bangun datar. Ya, ini nama bangun datarnya adalah persegi panjang. Ini ya, nak ya. Nah, mau kita lipat, namanya simetri lipat adalah bangun yang bisa kita lipat dan dia harus saling menutupi. Dan dia tidak ada lebih kiri kanannya. Nah, kita lipat seperti ini. Menjadi seperti ini dia. Nah, awalnya dia panjang seperti ini, kita lipat, maka dia seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita buka, maka akan muncul yang namanya ini. Nah, ini dia. Inilah yang disebut sumbu simetrinya dan dia termasuk simetri lipatnya. Dia memiliki simetri lipat apabila dia menutupi, saling menutupi. Nah, ya ini persegi. Kemudian persegi panjangnya kita lipat lagi. Kita melipatnya tidak boleh dengan yang sama. Contoh tadi dari sini kita lipat kemari. Habis itu dari sini kita lipat kemari. Itu tetap sama. Kita melipatnya harus berbeda arah lagi. Nah, ini tadi kan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Membentuk seperti ini. Selanjutnya kita buat seperti ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Garis lipatan seperti ini. Maka inilah yang disebut simetri lipat dan memiliki sumbu simetri. Garisnya inilah yang disebut sumbu simetri. Ya, pertanyaan misalnya kalau ini kita buat kan dia tadi sudah kita dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Mau kita silang dari sudut ini kemari, kan berbeda udah arahnya. Maka apa yang terjadi? Menutupikah dia? Nah, seperti ini. Ada lebih kan? Ini ada lebih. Oh iya, ada lebih Miss Ana. Nah, ini ada lebih kan? Ini sisanya. Maka ini tidak dikatakan simetri lipat. Kenapa Miss Ana? Iya, karena dia tidak tidak menutupi. Maka dia tidak memiliki sumbu simetri dan dia tidak termasuk simetri lipat. Kenapa? Karena dia tidak saling menutupi. Atau kita ganti Miss Ana dari sini kemari. Maka sama dia juga akan seperti ini. Dia akan ada sisanya. Nah, kalau ada tersisa, maka dia dikatakan tidak memiliki simetri lipat. Seperti itu dia sayangnya. Bisa dipahami ya. Insyaallah bisa. Nah, selanjutnya adalah gerakan memintal dan menenun dalam suatu tarian. Coba lihat pada gambar berikut. Memintal itu, tahu memintal? Iya, memintal itu adalah menggulung benangnya. Memintal itu menggulung benangnya. Coba lihat pada gambar berikut. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas seperti ini dia nih. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Nah, ini dia tangan kanannya. Seakan-akan kita lagi menggulung pemintalannya. Kita anggap di sini ada alat untuk memintalnya. Nah, maka tangan kanannya yang berputar, sedangkan tangan kirinya, ya, tangan kiri bergerak ke samping seperti ini dia. Nah, tangan ini berputar, tangan ini ke belakang sampingnya. Oke. Selanjutnya gerakan menenun. Nah, kalau menenun itu artinya kita sudah mau membuat kainnya. Nah, posisi duduk selonjor itu berarti kakinya diluruskan seperti ini. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan ke bawah. Dari atas baru ke bawah. Nah, baru balik lagi. Dari kiri bawah. Oh, dari atas baru ke bawah. Kita alihkan ya. Pertama dari arah kanan atas baru ke bawah. Kemudian kiri atas baru kiri bawah. Dan kita menghitung 8 kali 1. Nah, selanjutnya gerakan menenun kedua. Posisi duduk selonjor tetap,
tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Nah, seperti ini. Waduh. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Nah, ditarik tangannya. Berarti tangannya dibuka ini ya nak ya. Baru kita tarik ke arah perut kita. Badan membungkuk saat tangan ke depan. Nah, ini dia. Karena badannya membungkuk ya. Karena kan membungkuk. Kemudian dan tegak saat bergerak ke arah perut. Nah, diluruskan. Ketika kita memasukkan badan kita ke sini, maka badan kita dibungkukkan. Untuk kembali ke posisi ini baru kita diluruskan badannya. Seperti itu dia, nak. Hitungannya juga 8 kali 1. Gerakan menjemur. Nah, sedangkan ini kita berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas. Atas dulu, baru ke bawahnya. Kemudian dia berlawanan arah. Nah, kiri baru ke bawah. Ya kan? Kiri. Nah, bisa? Seperti itu dia ya nak ya. Dia berlawanan arah. Kanan baru bawahnya ke kiri. Kiri baru lawannya ke kanan. Seperti itu dia. Dan hitungannya 8 kali 1. Nah, di sini kita akan mengetahui gerakan mana yang gerakannya kuat dan lemah. Nah, dari sini kita lihat gerakan yang kuat itu adalah saat menenun gerakan kedua dan gerakan ke ini menjemur. Sedangkan memintal kapas dan menenun 1 ini gerakannya lemah. Ya nak ya, semoga bisa dipahami ya. Insyaallah bisa. Demikianlah materi tematik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak Miss Ana di rumah dan tetap semangat belajarnya ya nak ya, walaupun masih belajar di rumah ya. Dan Miss tidak lupa mengingatkan laksanakan sholat 5 waktunya ya nak ya, dan selalu berdoa. Tak bosan Miss Ana mengatakan selalu berdoa nak agar pandemi ini cepat berlalu sayang ya, sehingga kita bisa masuk seperti biasa untuk sekolah ya nak ya. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tugasnya akan Miss berikan nanti di Google Classroom ya sayang ya. Oke?